Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Bu Ika, tim Asdos, dan juga teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok Bel-Bel yang beranggotakan Dipa Alhaza, Hana Devi Akila, dan Laila Putri Salsabiela. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami untuk tugas 6 PDIB yang merupakan hasil preparation, prediksi, dan juga clustering kami untuk dataset hotel reservation. Tahapan pertama yang akan kami lakukan adalah data preparation. Hal ini dikarenakan dataset hotel reservation sendiri masih belum bersih sehingga masih perlu di-cleaning. Sebelumnya, untuk deskripsi data, setiap variabel yang ada pada dataset hotel reservation dapat dilihat pada tabel berikut ini. Nah, kami akan melakukan data preparation dengan menggunakan Tableau Prep Builder terlebih dahulu. Langkah pertama yang akan kami lakukan adalah melakukan drop pada variabel number, karena hanya menunjukkan urutan data pada dataset, sehingga tidak begitu dibutuhkan value-nya. Selain itu, kami juga melakukan drop pada type of meal plan 1 dan juga lead time 1, karena keduanya ini merupakan duplikasi dari kolom yang sama. Langkah kedua yang kami lakukan adalah memisahkan variabel adult and children menjadi dua variabel terpisah, dan kedua variabel ini sendiri menunjukkan total jumlah masing-masing dari children atau anak-anak dan juga adult atau dewasa pada setiap reservasi. Dan hal ini kami lakukan dengan memanfaatkan calculated field dengan rumus split yang dilakukan pada komanya. Lalu untuk variable children kami mengambil value setelah koma, dan juga untuk variable adult kami mengambil value sebelum koma. Langkah ketiga yang kami lakukan adalah grouping values dan juga remove kosakata meal pada value variable type of meal plan. Di sini kami memanfaatkan grouping values by common characters, seperti kami melakukan grouping antara value meal plan spasi 1 dan juga meal plan 1 karena keduanya memiliki makna yang sama. Kemudian kami juga menerapkan hal yang sama untuk variable room type reserve, namun di sini kami melakukan grouping values dengan manual selection. Contohnya adalah kami melakukan grouping antara value room tipe 6 dan juga room type 6 karena keduanya memiliki makna yang sama juga. Setelah selesai melakukan data preparation menggunakan Tableau Prep, langkah selanjutnya adalah kami melakukan data preparation menggunakan Python melalui platform Google Colab. Langkah pertama yang kami lakukan adalah mengecek dan mereplace missing values. Pada dua gambar sebelah kiri, terlihat tipe data serta jumlah dari missing values pada setiap kolomnya. Dari informasi tersebut, kami dapat mengganti missing value masing-masing kolom yang ada dengan salah satu dari min, modus, atau median. Kami sesuaikan dengan tipe dari setiap kolom, mana yang cocok, apakah min, modus, atau median. Nah, di gambar sebelah kanan adalah pertanda bahwa kami sudah berhasil mereplace missing value-nya sehingga tidak ada null value kembali. Jadi null value-nya sudah kosong karena kami sudah replace semuanya. Langkah selanjutnya adalah mengecek dan menghandle outlier. Dari data yang ada, kami mendapatkan bahwa terdapat banyak outlier yang ada di setiap kolomnya. Dan di gambar bagian kiri merupakan visualisasi dari outlier setiap kolom numerik yang ada di dataset. Dari informasi outlier yang telah kami cek dan dapatkan sebelumnya, selanjutnya kami mengecek distribusi data dari setiap kolom numerik tersebut sebagai bahan pertimbangan untuk menghandle outlier yang ada. Sebenarnya tidak semua outlier harus di-handle karena mungkin beberapa kolom itu masih dibutuhkan walaupun terdapat outliernya, dan dalam case ini terdapat beberapa kolom yang kami tetap butuhkan walaupun kolom tersebut memiliki outlier. Hal tersebut bisa dilihat di gambar bagian kanan bahwa masih tetap ada beberapa kolom yang kami pertahankan outliernya, tidak kami replace karena memang kami membutuhkan data aslinya gitu. Dan gambar kanan atas merupakan visualisasi kolom-kolom numerik setelah outlier di-handle.
Langkah selanjutnya adalah mengecek distribusi data serta melakukan resampling apabila data tidak seimbang. Nah, setelah kami melakukan pengecekan distribusi data, ternyata didapatkan bahwa jumlah data yang not cancelled itu jauh lebih banyak dibandingkan data yang cancelled. Dengan jumlah not cancelled-nya hampir 7.000 dan yang cancelled hanya hampir 4.000. Hanya sekitar 3.500. Nah, jadi yang kami lakukan adalah melakukan undersampling kepada data yang cancelled sampai target sampelnya di tengah-tengah dan melakukan oversampling pada data yang cancelled sehingga naik ke target di tengah, mencapai target yang tengah-tengah. Nah, setelah kami lakukan resampling tersebut, setelah kami melakukan undersampling di data yang not cancelled, serta melakukan oversampling di data yang cancelled, didapatkan hasil yang dapat kita lihat di gambar yang bagian kanan. Nah, distribusinya setelah resampling menjadi seimbang di angka 5.000. Nah, setelah mendapatkan dataset yang sudah di-clean melalui data preparation, kami memanfaatkan dataset tersebut untuk melakukan prediksi. Untuk variabel yang digunakan dalam prediksi adalah target variabelnya atau variabel yang diprediksi itu adalah booking status yang merupakan boolean apakah suatu reservasi akan di-cancel atau tidak. Sementara untuk variabel yang memprediksinya adalah seluruh variabel lainnya kecuali number dan booking ID. Untuk booking ID sendiri tidak dipakai karena setiap value-nya itu bersifat distinct dan juga tidak memberikan pola atau tren apapun untuk memprediksi apakah suatu booking akan di-cancel atau tidak. Nah, langkah-langkah yang kami lakukan dalam memprediksi adalah yang pertama kami menerapkan label encoding pada setiap variabel objek agar data type-nya menjadi numerik supaya modelnya lebih mudah dalam mempelajari datasetnya. Lalu yang kedua, kami memisahkan variabel yang akan diprediksi dengan variabel yang menjadi prediktor ke dalam array X dan Y. Kemudian yang ketiga, kami memisahkan data menjadi train dan test dengan perbandingan 80% untuk data train dan juga 20% untuk data test. Lalu yang keempat, kami membuat fungsi untuk mengevaluasi model yang kami uji, dan fungsi ini akan menghitung skor akurasi, F1, recall, dan juga precision dari model tersebut. Lalu yang terakhir, kami menguji 3 model classifier yang telah kami tentukan sebelumnya. Nah, model pertama yang kami uji adalah model decision tree classifier. Jadi model ini itu akan memprediksi booking status berdasarkan serangkaian kondisi yang terpenuhi dan sudah diurutkan pada decision tree yang dibangun oleh model tersebut. Setelah kami evaluasi model ini, kami memperoleh skor akurasi sebesar 0,87, kemudian F1 dan recall sebesar 0,869, dan juga precision sebesar 0,872. Dan skor ini tentunya juga sudah termasuk hasil yang bagus dan juga cukup tinggi. Model kedua yang kami gunakan adalah Random Forest Classifier. Model ini kami latih dengan menggunakan data train yang merupakan 80% dari keseluruhan data yang ada. Setelah data selesai dilatih, model Random Forest Classifier ini dievaluasi dengan membandingkan hasil prediksi dengan data test, yaitu 20% dari keseluruhan data. Setelah evaluasi, didapatkan skor sebagai berikut. Yang pertama adalah akurasi dengan 0,913 dan F1 score 0,913, recall score 0,913 dan precision score 0,914. Dari ketiga model yang kami gunakan, Random Forest Classifier ini merupakan model dengan kinerja paling baik. Model ketiga yang kami gunakan adalah model Gradient Boost Classifier dengan menggunakan parameter estimator sejumlah 100 dan learning rate sebesar 1. Setelah data boost dilatih dengan menggunakan data train, model ini dievaluasi dan didapatkan skor akurasi sebesar 0,78, F1 score sebesar 0,778, recall score sebesar 0,778, dan precision score sebesar 0,78.
bisa dilihat bahwa model gradient boost classifier ini tidak terlalu menghasilkan kinerja yang baik dibandingkan dua model sebelumnya. Setelah melakukan prediksi dengan 3 model yang berbeda, yaitu Decision Tree, Random Forest, dan Gradient Boost, kami mendapatkan bahwa skor evaluasi tertinggi adalah didapatkan dari model Random Forest, yaitu sebesar 0,913. Random Forest menjadi model yang lebih baik digunakan karena kemampuannya adalah mengatasi overfitting, memproses dataset dengan variabel yang lengkap, dan memberikan hasil prediksi yang lebih akurat. Evaluasi model tidak hanya didasarkan pada nilai akurasi saja, melainkan juga kami cek F1 skornya, recall-nya, dan precision-nya. Namun dalam kasus ini, Random Forest memberikan kinerja yang paling baik secara keseluruhan dalam setiap matriks evaluasi yang kami gunakan. Nah, kemudian dari data yang sudah dibersihkan tadi, kami juga melakukan clustering. Nah, ada latar belakang terkait clustering dalam konteks industri perhotelan yang sangat kompetitif ini, kami mencoba untuk memahami perilaku pelanggan menjadi kunci bagi keberhasilan operasional dan strategi bisnis hotel. Oleh karena itu, analisis data menjadi langkah esensial untuk mengungkap pola dan tren yang mendasari keputusan pemesanan tamu. Nah, dataset pemesanan hotel yang kompleks tersebut menjadi objek penelitian atau observasi kami, di mana melalui pendekatan clustering kami berusaha untuk mengidentifikasi kelompok-kelompok mana saja atau kelompok-kelompok pelanggan apa aja dengan karakteristik serupa, dengan merinci variabel-variabel kunci seperti jumlah tamu, jenis kamar, harga, lead time, dan status pemesanan. Kami menciptakan landasan untuk memahami segmen pasar yang beragam. Nah, teman-teman bisa melihat di slide merupakan paparan variabel-variabel apa aja yang terlibat dalam proses clustering yang kami lakukan. Nah, kemudian clustering yang kami coba lakukan pertama yaitu mencoba melakukan cluster terkait jumlah orang dewasa dan anak-anak dengan detail marks yaitu arrival month. Jadi tujuannya ini untuk mengetahui pola kedatangan tamu berdasarkan jumlah dewasa dan anak-anak pada setiap bulannya. Jadi kami mencoba mengklasternya. Kemudian untuk mengidentifikasi apakah terdapat tren atau perbedaan dalam jumlah tamu berdasarkan musim atau bulan tertentu. Nah, berikut merupakan kesimpulan atau data yang kami dapatkan dari cluster itu. Jadi kami melakukan cluster jadi 4 cluster di mana item yang terlibat itu based on berdasarkan ini jumlah mallnya, jadi totalnya ada 12. Kemudian kamu bisa lihat jumlah orang dewasa di sana yang paling banyak itu pada cluster 2 yang rata-rata terjadi pada bulan 9 sampai 10, dan yang paling kecil orang dewasanya itu pada cluster 1. Nah, data ini tentunya dapat dimanfaatkan sebagai wadah untuk membantu penyesuaian fasilitas dan layanan. Mari kita ambil contoh ya, pada bulan 7 sampai 8 itu jumlah anak-anak itu lumayan meningkat. Jadi ini membantu bisnis hotel untuk merencanakan atau dalam penyediaan fasilitas dan kegiatan yang cocok terutama bagi anak-anak dan keluarga. Kemudian pada bulan 9 sampai 10 itu teman-teman bisa lihat bahwa jumlah total dari pengunjung itu paling tinggi. Jadi kita bisa memfokuskan di sana dalam menyediakan layanan yang lebih atau ekstra pada bulan-bulan tersebut. Nah, terkait clustering yang kedua, kami mencoba untuk mengelompokkan rata-rata harga per kamar atau per ruangan dengan market segment type, kemudian juga ada room type reserve dengan detailsnya itu berdasarkan booking ID. Jadi tujuannya ini ya kurang lebih sama seperti tadi ya, buat segmentasi pelanggan. Nah, apakah ada kelompok pelanggan tertentu yang cenderung memiliki pola yang serupa dalam memilih harga kamar, jenis segmen pasar, dan tipe kamar tertentu. Nah, jadi teman-teman bisa melihat hasilnya di sini. Nah, terkait manfaatnya sendiri yaitu untuk strategi pemasaran menjadi lebih spesifik dan terarah. Jadi contohnya ini pada cluster 6 itu kita dapat mengetahui bahwa cluster 6 itu rata-rata itu tergolong dalam segmen type yang corporate dan tipe room ya, tipe room 1. Nah, di sini kita bisa menyimpulkan bahwa untuk cluster 6 ini kita bisa melakukan semacam optimalisasi pelayanan ya, khususnya seperti paket bisnis untuk corporate itu untuk menarik tamu lebih banyak lagi dari segmen type corporate dengan meningkatkan pelayanan lainnya seperti ya tipe kamar 1
lebih ditingkatkan lagi. Kemudian terkait cluster lainnya, ya kita bisa dapat melihat bahwa market type rata-rata itu berada pada market online. Nah, jadi mungkin hotel bisa menyesuaikan lagi strategi bisnisnya untuk lebih fokus pada pelayanan premium pemasaran secara online. Nah, ini lebih eksklusif. Kemudian terkait tipe kamar yang masih belum dipesan oleh pengunjung, ya kita coba naikkan lagi karena rata-rata tuh lebih memilih tipe kamar satu. Nah, kemudian kami juga mencoba melakukan cluster terkait lead time dan average price per room dengan dan booking status juga. Jadi ini dengan detail booking status dan booking ID-nya. Jadi tujuan buat clustering ini tentunya untuk memahami apakah ada pola tertentu dalam dengan pembatalan di mana hal tersebut tergantung pada lead time dan harga kamar tersebut. Jadi kami mencoba melakukan clusteringnya. Oke, nah ini hasilnya, yaitu 4 cluster berbeda dengan ciri mereka masing-masing. Nah, manfaat ini sendiri ya tentunya untuk mengoptimalkan kebijakan pembatalan. Kemudian untuk menciptakan strategi pemasaran diferensiasi atau dan kemudian membantu dalam analisis penyesuaian harga dan promosi tentunya. Nah, jadi fokus kita itu pada isu pembatalan kali ini. Kamu bisa dapat melihat dapat dilihat pada cluster 1, cluster 2 di mana lebih cenderung batal dan jumlahnya juga tidak sedikit 5.000 ID. Jadi ini dapat membantu pengelola hotel dalam menentukan kebijakan lagi untuk menekan angka masifnya pembatalan dalam reservasi tersebut. Nah, terakhir kita mencoba melakukan 2 cluster pada variabel number of weeknights dan number of weekend nights. Jadi tujuannya ya untuk mengetahui preferensi dan kecenderungan tamu dalam hal durasi menginap. Nah, terkait hasilnya itu, jadi teman-teman bisa melihat sendiri, jadi rata-rata otomasifnya pelanggan itu memesan 2,5 hari saja. Kemudian manfaatnya yang dapat kita ambil itu, jadi untuk meningkatkan promosi dan penawaran spesifik. Jadi contohnya itu seperti karena kita tahu mayoritas pemesan hanya 2,5 hari saja, jadi kita mungkin bisa meningkatkan atau melakukan promosi di hari-hari biasa, hari-hari weekend untuk meningkatkan membuat pelanggan lebih lama menginapnya. Kemudian mengoptimalkan pemanfaatan kamar dan sumber daya ini karena kita tahu durasi mereka menginap, kita dapat membuat untuk perencanaan untuk penempatan staf-staf ayam hotel. Nah, kemudian terakhir kesimpulannya, jadi melalui analisis yang kita lakukan sebelumnya terkait pemesanan hotel, kita mendapat wawasan mendalam tentang perilaku pelanggan. Ya, khususnya terkait segmentasi yang berdasarkan variabel kunci seperti jumlah tamu, jenis kamar, harga, dan lain-lainnya. Hal ini dapat memberikan dasar untuk strategi yang lebih terfokus. Nah, hasil sering mengidentifikasikan pola pemesanan, preferensi, dan kecenderungan pelanggan, memungkinkan penyesuaian fasilitas, strategi pemasaran, dan manajemen keputusan hotel. Nah, dengan pendekatan ini kita dapat meningkatkan layanan, daya saing, dan efisiensi operasional hotel. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.